قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سميع الى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم الرسول. Meninggalnya selebgram Lula Lava yang merupakan kekasih Reza Arab di apartemennya mengejutkan dunia maya. Lula ditemukan tak sadarkan diri di apartemennya pada Jumat malam hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Kepergian wanita yang selalu ceria itu tentu saja meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, dan tentunya sang kekasih Reza. Awan duka juga begitu pekat ketika Tatu, ibunda Lula, menyaksikan prosesi pemakaman Lula. Ibunda hanya bisa menyaksikan dari jauh prosesi pemakaman putri kesayangannya tersebut pun dengan Reza Arab yang tampak bersimpu di samping ibunda Lula. Di momen itu, Reza juga tampak menguatkan bunda tercinta meskipun ia juga merasa kehilangan. Buat aku masih denial kalau anakku udah nggak ada. Tempat aku segitu bilang, kalau Lula masih ada, Lula nggak pergi. Karena aku masih telepon Lula masih ada kemarin, masih telepon aku, masih nanya, masih minta bantuan aku. Buat aku ini populer paling berat, cobaan paling berat buat aku. Karena Lula itu anak baik, dia itu nggak pernah ngeluh tentang apapun. Saat prosesi pemakaman mendiang Lula, Reza Arab sama sekali tak mengeluarkan ekspresi. Tatapannya kosong. Ini merupakan duka paling getir dirasakan Arab. Tangis Arab memecahkan keheningan. Semua rasa sedihnya ia tumpahkan. Padahal sebelumnya, ia begitu mampu menguatkan kedua orang tua Lula. Wajar jika Arab benar-benar terpukul, lantaran dalam waktu dekat keduanya bakal melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius setelah bulan November lalu dilamar. Namun kini, semua itu tinggal kenangan. Secara khusus, Arab menyampaikan ungkapan duka secara terbuka di media sosial perihal kepergian sang kekasih yang diposting pada Sabtu 24 Januari 2026. Itu merupakan tanggapan langsung terhadap komentar negatif seorang netizen di platform X. Setelah heboh, mantan istri Reza Arab, Wendy Walters, dengan berbesar hati datang untuk menyapa sahabatnya untuk terakhir kali. Benarkah luka Wendy sudah sembuh dan melupakan semuanya? Kabar duka datang dari personil band legendaris Elemen. Salah satu vokalisnya, Lucky Wija, meninggal dunia. Kabar duka itu diunggah oleh sahabat karibnya Ferdi Taher di laman foto berbagi miliknya. Belum diketahui penyebab meninggalnya Lucky. Namun sekitar tahun 2023 lalu, Lucky sempat mengidap penyakit serius yaitu tuberkulosis pada ginjal. Rencananya jenazah Lucky akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Jeruk Purut hari ini setelah sholat zuhur. Lucky Wija dikenal sebagai sosok penting dalam perjalanan band Elemen yang berjaya di era 2000-an lewat lagu-lagu hit seperti Rahasia Hati, Cinta Sejati, dan Pergilah Adinda. Lama tak muncul di layar kaca, tiba-tiba saja penampilan Rina Nose bikin salfok netizen. Wajahnya tampak mengalami perubahan terutama di bagian hidung. Terlihat lebih mancung dan membuatnya semakin cantik. Netizen pun menduga jika Ratu Impersonate itu baru saja menjalani oplas di bagian hidung. Lantas benarkah Rina telah melakukan oplas? Meski kepada Ivan Gunawan, Rina menampik melakukan oplas, tapi di media sosial beredar foto Rina tengah menjalani rinoplastik atau oplas hidung pada Dr. Tompi. Tak heran keputusannya itu menuai pro dan kontra di kalangan netizen. Ada yang memuji, ada pula yang menyayangkan dan menyebut dirinya mirip penyanyi legendaris Michael Jackson. Komedian Umi Kuari justru sebaliknya. Ia memastikan jika penampilan Umi yang kini makin cantik dan seksi bukan karena oplas, tetapi karena rajin merawat tubuh dan berolahraga. Kalau perawatan iya, cuma kayak perawatan simpelnya cewek aja, kayak ya facial mungkin, terus mungkin suntik vitamin C gitu. Itu aja sih sama skincare sih paling. Malah ia mengaku takut rezekinya seret kalau melakukan oplas walaupun keinginan itu selalu ada. Sebuah momen mengejutkan menjadi viral di media sosial setelah Bupati Bandung Barat Richie Ismail alias JJ nyemplung ke lumpur saat mendatangi lokasi bencana longsor yang terjadi di Kampung Pasir Kuda, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Dari unggahan Instagram pribadinya, suami Shana Sadikah ini terlihat sedang meninjau lokasi bencana. Saat itu, angin terlihat kencang, tampak longsoran tanah masih basah, sehingga membuat JJ terperosok masuk ke dalam kubangan lumpur yang membuat hampir setengah badan JJ ketutup lumpur. Meskipun begitu, niat membantu warga sekitar tak membuatnya goyah. Setelah pulang menerima penghargaan internasional di Cina, Fujianti Utami Putri atau biasa disapa Fuji pada Jumat lalu mendatangi Polres Jakarta Selatan. Bukan untuk pamer konten, melainkan harus berurusan dengan pihak kepolisian. Setelah berulang kali mengalami penipuan, kali ini Fuji tak datang sendirian. Ia didampingi kedua orang tuanya, Haji Faisal dan Dewi Zuriati, serta kuasa hukum Sandi Arifin. Kedatangan Fuji ke Polres Jakarta Selatan guna menanyakan perkembangan kasus dugaan penggelapan dana yang dilakukan oleh karyawan Fuji. Benarkah Fuji berhasil membongkar jaringan penipuan admin medsos yang rugikan dirinya hingga miliaran rupiah? Kalau yang sebelumnya kemarin kita ada tulisan beberapa kali, ini masih dalam tahap penyelidikan. Ini baru mendapatkan informasi, ini sudah proses penyelidikan. Kita tinggal nanti minggu depan menyiapkan beberapa saksi yang pada saat proses penyelidikan sebelumnya diperiksa juga di sini dan juga bukti-bukti yang kita harus tambahkan. Ini case-nya yang adminnya, jadi admin endorse-nya, tapi yang pasti ada beberapa transaksi yang melalui handphone kerjanya maksudnya, tapi semua reportnya tidak diinformasikan ke klien kami. Bukan kali pertama Fuji kena tipu mantan karyawannya, dirinya mengaku memang cenderung mempercayakan semua hal kepada karyawan-karyawannya, meski pada akhirnya harus kehilangan miliaran rupiah seperti yang dialaminya lagi kali ini. Diketahui ini merupakan kasus kedua yang dilaporkan Fuji sebagai korban penipuan. Lantas benarkah Fuji kecolongan lagi lantaran terlalu mudah percaya? Kalau mungkin yang dulu ya, yang kasus mantan manajer aku itu karena aku terlalu percaya dan terlalu sayang sama dia kali ya. Kalau yang sekarang tuh menurut aku sistemnya udah lumayan ketat, udah lumayan rapi. Tapi karena walaupun yang aku laporin satu orang, dia tuh kayak komplotan gitu loh. Jadi ada kerjasama sama tim yang lain gitu. Dan nggak satu orang, dua orang, tapi kayak hampir mungkin 4 orang. Ya, selaku orang tua tentu saya merasa kecewa ya. Kecewa apa yang dilakukan oleh orang-orang kepercayaan adik saya. Selama ini sudah kebebasan, rupanya mereka nggak bisa. Pengalaman pahit ditipu orang kepercayaan membuat Fuji sempat terpuruk. Peristiwa yang dialami membuat Fuji tidak hanya rugi secara materi, tetapi juga berdampak pada psikologis dan mentalnya. Bahkan Fuji mengaku dirinya sempat kena panic attack dan depresi karena tak sanggup menghadapi kenyataan ditipu oleh orang yang ia percaya. Psikiater tahun lalu. Kayaknya aku kesal banget dan aku buat ngobrol aja. Aku bingung mau ngobrol